Oke, selamat pagi untuk anak-anak ibu semuanya. Kita masuk ke materi yang ke berapa ya? Berapa lah itu? Lupa. Oke ya, ini lanjutan yang kemarin itu yang part pertama, part 1 mengenai kartu harga pokok pesanan, tetapi yang elemen-elemennya yang mungkin sudah kau tulis di situ ini mengenai harga pokok barang dalam proses dan seterusnya. Nah, ini ada banyak nih, semua ditulis, dicatat per slide-nya ya. Nah, di sini Ibu buat ini ada apa namanya ini ya? Judulnya biaya produksi tanpa atau dengan BDP awal. Jadi nanti ada mengenai biaya produksi tanpa BDP awal, kemudian ada biaya produksi dengan BDP awal. Nah, kita lihat ya di slide selanjutnya. Nah, yang pertama itu adalah perhitungan dan pencatatan harga pokok produk dalam proses, karena sebelumnya minggu lalu kita mengenai harga pokok produk selesai proses atau disebut dengan harga pokok produk jadi. Ya. Nah, di sini perhitungan dan pencatatannya terjadi pada akhir periode karena disitulah diadakan stock of name atau inventarisasi baik bahan jadi maupun barang dalam proses. Produk yang belum selesai di proses tersebut nanti dimasukkan ke dalam akun persediaan barang dalam proses atau ada kadang-kadang dibuat sediaan barang dalam proses dalam kurung BDP. BDP itu barang dalam proses ya. Nah, ini jurnalnya ini sebenarnya udah dicatat minggu lalu, nggak usah dicatat lagi, hanya untuk mengingatkan kembali bahwa seperti inilah jurnal untuk mencatat barang dalam proses atau persediaan barang dalam proses. Yang di debitnya adalah persediaan barang dalam proses, di kreditnya ada 3, yaitu BDP, BBB, BDP, BTKL, BDP, BOP. Ya, ini barang dalam proses. Jadi hampir sama seperti barang jadi. Jurnalnya persediaan barang jadi itu hampir sama, tetapi nominalnya yang berbeda. Di sini nanti cara mencari harga pokok barang dalam prosesnya ada di slide-slide berikutnya. Lihat ya. Nah, ini contoh. Contoh harga pokok produk jadi. Produk jadi. Ya, gua hapus ya di sini aja. Aduh, inilah kalau mengcopy lupa menghapus. Jadi ibu hapus ini ya. Ini proses produk. Harga pokok produk dalam dalam proses. Ini masih soal yang minggu lalu ya, jadi nggak ibu hapus. Tetap itu yang kita pakai cara mencari produk dalam prosesnya. Ini proses. Ya, anggap aja ini yang catatan ibu bagus nih. Proses. Oke. Nih. Jadi ini contoh harga pokok produk dalam proses. Jadi ini soalnya. Masih kita CV bangun yang minggu lalu ya. Data-datanya masih sama. Semuanya kecuali di sini nih. Ya, tunggu ibu ubah pointernya. Oke. Nah, ini produk belum selesai proses adalah pesanan nomor 13 dan pesanan nomor 14. Kalau minggu lalu kita sudah membuat perhitungan dan pencatatan mengenai harga pokok produk jadi nomor pesanan nomor 11 dan nomor 12. Nah, bagaimana cara mencatat dan menghitung harga pokok produk dalam proses dengan pesanan
yang belum selesai diproses, yaitu nomor 13 dan 14. Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di slide ini, nah ini masih soalnya ya, masih soal yang kemarin, kecuali Ibu ubah di sini nih, lihat, perhatikan. Dari data di atas, hitung harga pokok produk dalam proses pada akhir bulan Juli. Ingat ya, produk dalam proses itu biasanya dihitung setiap akhir bulan atau setiap akhir periode, yaitu kalau di sini dalam hal ini adalah di bulan Juli tahun 2009, yaitu pesanan nomor 13 dan nomor 14 beserta jurnalnya. Berarti hitung dulu nanti harga pokok masing-masing pesanan, kemudian dibuatlah jurnalnya masing-masing. Jadi sama seperti mencari dan menghitung serta membuat jurnal harga pokok produk jadi. Ya, ini soalnya tetap sama, tetap ditulislah soalnya meskipun yang sebelumnya sudah ada, atau terserah kamu nanti buat keterangannya di catatanmu dengan soal CV bangun, boleh seperti dengan soal CV bangun tetapi dengan perintah yang berbeda. Ya, di sini yang diminta adalah harga pokok produk dalam proses pada akhir bulan Juli, yaitu pesanan 13 dan 14. Ya, mau ditulis soalnya mau enggak, yang penting paham ya maksud Ibu ya. Oke. Sekarang nih cara menghitungnya. Perhitungan harga pokok barang dalam proses atau BDP, disingkat BDP ya. Dari soal yang sama sampai dengan akhir bulan Juli 2009 terdapat pesanan nomor 13 dan nomor 14 yang belum selesai diproses. Dari kartu harga pokok produk yang bersangkutan, biaya produksi yang sudah diserap produk pesanan tersebut dihitung sebagai berikut. Nah, ini biaya produksi pesanan nomor 13. BBB 12.400.000. Kita lihat ya, 12.400.000 berasal dari soal yang tabel sebelumnya nih yang Ibu tunjukkan pakai pointer yang kuning. Ganti warnanya lah. Berseru kita pakai merah. Nih, 12.400.000 kan BBB-nya yang ada di tabel ini. Itu adalah pesanan nomor 13. Kemudian BTK-nya berasal dari yang 2.600 jam ini berasal dari sini. Nah, perhatikan ini. Khusus untuk pesanan 013, dia jam kerjanya 2.600 jam. Nah, 2.600 jam dia dikali 4.000. Kenapa 4.000? Perhatikan soalnya yang sebelumnya di sini. Biaya produksi BTKL itu adalah Rp4.000 per jam. Jadi di situ masuk ya kelebihan. Nah, ini 2.600 jam kali 4.000. Kalau BTK ya, BTK. Jadi hasilnya adalah 10.400.000 rupiah. Nah, itu untuk BTK. Itu berdasarkan tarif yang sudah ditentukan sebelumnya ya di soal. Nah, bagaimana dengan BOP? BOP kita lihat tetap 2.600. Tapi perhatikan di sini, tarifnya BOP yang dibebankan adalah 2.000 jam kerja langsung. 2.000 per jam kerja langsung. Berarti di sini jam kerja langsungnya adalah 2.600. Berarti BOP-nya 2.600 dikali 2.000 rupiah. Hasilnya adalah 5.200.000. Jadi jumlah biaya produksi pesanan nomor 13 adalah 28 juta rupiah yang berasal dari jumlah BBB tambah BTK tambah BOP. Ingat ya, biaya produksi itu terdiri dari BBB, BTK, dan BOP. Nah, biaya produksi terbagi dua lagi. Itu sudah dicatat ya sebelum-sebelumnya. Ada biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Kalau biaya produksi langsung, nanti ini berhubungan dengan soal
di terakhir ada latihan soal. Tarifnya Ibu buat berdasarkan biaya produksi langsung. Nah, biaya produksi langsung itu adalah biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung. Nah, tergantung ada datanya nggak cukup seperti itu ya, tinggal kalikan aja nanti. Nah, jumlahnya di sini adalah 28 juta. Itu adalah biaya produksi pesanan nomor 13 atau harga pokoknya ya. Nah, ini lanjutannya untuk biaya produksi pesanan nomor 14. Sama persis caranya, tinggal kamu lihat datanya sebelumnya. 14 itu BBB-nya adalah 10.200.000, BTKL-nya 2.400 jam. Nah, berarti tinggal dikalikan aja. Nah, BBB-nya 10.200.000, BTK-nya 2.400 jam. BTK itu tadi tarifnya 4.000, BOP-nya tarifnya adalah 2.000 kalau yang dibebankan ya. Jadi 10.200.000 tambah 9.600.000 tambah 4.800.000. Ya tetap pakai kalkulatornya masing-masing ya. 24.600.000. Berdasarkan perhitungan di atas, maka harga pokok barang yang masih diproses. Jadi tadi harga pokok nomor 13 sudah dapat, harga pokok nomor 14 sudah dapat. Nah, dijumlahkanlah itu, maka itulah yang disebut dengan harga pokok barang yang masih diproses pada akhir bulan Juli 2000 misalnya ya. Aduh, ini 2019 bukan 2009 bukan 2005. Ibu ubah di sini ya. Itu 2009 ya. Oke, adalah 52.600.000 rupiah. Dari mana asalnya? Asalnya adalah dari sini. Ya, BBB 12.400.000 tambah 10.200.000. Nah, ini BBB-nya pesanan 013, ini BBB-nya pesanan 014, totalnya 22.600.000. BTK, ini BTK-nya pesanan 013, ini 014, hasilnya adalah 20 juta rupiah. BOP, ini nomor 13, ini nomor 14, totalnya 10 juta rupiah. Jadi BOP-nya nanti 10 juta ya. Nah, 22.600.000 tambah 20 juta tambah 10 juta. Nah, inilah harga pokok barang yang masih harus diproses pada akhir bulan Juli 2009. Yaitu 52.600.000 rupiah. Nah, nanti dicatat semua ya. Yang rapi. Yang tadi Ibu coret, yang ada Ibu perbaiki juga, diperbaiki juga di catatannya. Ya, oke, kita lanjut ke jurnalnya. Nah, kalau sebelumnya di harga pokok produk jadi, bukan langsung buat jurnal untuk produk jadi tanggal segini atau pesanan nomor segini, langsung hitung buat jurnalnya. Kemudian jurnal barang selesai diproses pesanan ini tanggal segini, dibuat hitungannya kemudian di jurnal. Nah, di sini sama aja sebenarnya. Nanti karena sama-sama tanggal 31, dia kan setiap akhir periode kalau dia barang dalam proses, dia setiap akhir periode maka sama-sama tanggal 31. Maka akan digabungkan saja karena sama akunnya juga sama ya. Jadi ini makanya digabung di sini. Kalau sebenarnya tadi kalau produk jadi tinggal ini dulu dibuat jurnalnya, kemudian yang ini itu maksudnya ya. Tapi yang sekarang adalah digabung karena dia akhir periode tanggalnya sama. Kalau produk jadi sebelumnya itu tanggal 21 dan tanggal 25, makanya mereka dipisah cara perhitungan dan pencatatannya. Paham ya? Nah, di sini hampir sama seperti produk
barang jadi. Di debitnya sediaan produk dalam jadi, produk barang jadi. Kalau barang jadi ya, kalau di proses berarti sediaan produk dalam proses atau singkat BDP. Langsung 52.600.000 itu asalnya dari mana? Nah, ini dikredit BDP, BBB, BDP, BTKL, BDP, BOP sebesar 22.600.000 dan seterusnya ini. Nah, kenapa dia dikredit? Karena dia sebenarnya udah terpakai. Barang-barang ini, BBB ini, BTKL ini, dan BOP-nya sudah terpakai. Ya, tapi sampai akhir periode belum selesai diproses. Nah, kalau belum selesai diproses di bulan Juli ini, nanti akan dilanjutkan di bulan Agustus. Ya, diharapkan di bulan Agustus akan selesai barang pesanan tersebut. Nah, itu maksudnya. Makanya kenapa belum selesai pun, tapi kenapa sudah dikredit biaya bahan baku BTKL dan BOP-nya kan gitu. Karena mereka sudah atau pesanan 13 dan 14 itu sudah menyerap sebagian biaya-biaya tersebut, yaitu sebesar ini ya. Udah dihitung tadi kan, udah dihitung tadi berdasarkan ini. Kita tidak mengarang-arang, yaitu berdasarkan data yang sudah ada. Oke, lanjut. Dari jurnalnya hanya satu, tanggal 31 Juli 2009. Nah, sudah selesai. Oke, masuk kita ke buku besarnya. Nah, ini. Ini buku besar tadi buku foto. Karena cara membuat di PowerPoint-nya Ibu kurang paham. Ya. Nah, ini kalau nanti mau ya Ibu foto kemudian Ibu kirimkan. Tapi di inilah ya, dicatat ya. Ibu bacakan. Yang pertama BDP. BDP, BBB. Jadi BDP, BBB itu ada di atas. Ini Ibu buat buku besarnya bentuk T biar gampang. Sebenarnya buku besar kan ada 4 kolom, 3 kolom gitu ya. Nah, jadi kalau 4 kolom terlalu ribet lah, udahlah. Ibu pakai bentuk T. Nah, BDP, BBB. Nah, ini ada catatan karena nggak kelihatan ya. Di debitnya itu 56.700.000. Itu dari mana kan gitu ya? Kita lihat di sini. Di soal sebelumnya ini, biaya produksi BBB-nya itu adalah 56.700.000. Diingat atau lihat dulu catatanmu ya. Masukkan ke buku besar 56.700.000. Nah, BDP BB-nya ini di setiap jurnal, mungkin boleh kamu lihat di catatanmu sebelumnya yang minggu lalu, tanggal 20 Juli BDP BBB-nya dikredit pastinya 17.600.000 ya pasti ya. 25 bulan Juli 16.500.000. Sekarang 31 Juli 22.600.000. Nah, kita lihat 31 Juli ini nih. BDP BBB 22.600.000 nih. 22.600.000 ini anak ya. Oke, paham lah ya. Ini buku besar loh. Nah, yang kedua BDP BTK. Nah, pertama 47.200.000. Lihat. Kita lihat ke soal yang sebelumnya. Ini 47.200.000. Ingat nanti BOP sesungguhnya ya 24.750. Oke, kita lanjut. 47.200.000. Kemudian tanggal 20 BTK-nya 14.400.000. Lihat catatanmu apabila kau sudah mengerjakan yang sebelumnya. Catatanmu kalau lengkap ada itu. Tanggal 25 Juli 12.800.000. Nah, tanggal 31 Juli BDP BBB-nya ada di kredit, kita lihat. BDP BBB lagi. BDP BTK. Nih 20 juta ya. Oke, ini 20 jutanya. Paham ya? Nah, sekarang ini BDP BOP 23.600.000. Oh, bukan yang BOP sesungguhnya ya. Lihat di sini
BOP yang dibebankan adalah 2 juta. Lihat di soalmu lah, Ibu lupa. Lihat di catatan sebelumnya. BOP dibebankan sebesar 23.600.000. Ada di soal kayaknya kalau nggak salah deh. Pasti ada ya. 23.600.000 itu untuk catatanmu minggu lalu. Nah, kemudian di BOP-nya tanggal 20 7.200.000. Di BOP-nya tanggal 25 6.400.000, tanggal 31 adalah 10 juta rupiah. Ya, jadi 7 tambah 6 tambah 10 totalnya 23.600. 23.600 ya, ini 10 jutanya dari sini anak ya. Oke. Nah, sekarang ini sediaan produk jadi. Sediaan produk jadi berarti yang minggu lalu ya. Jadi di debit dia tanggal 20 dan tanggal 25 itu adalah 39.200.000 dan 35.700.000. Nah, ini persediaan, ini sediaan barang dalam proses. Nah, BDP-nya nggak kelihatan. Ibu catat di sini pakai penanya ya. Tadi di foto tidak kelihatan. Ini B D P, D-nya jelek, nggak apa-apa. BDP. Jadi dia 31 Juli sebesar 52.600.000 itu berasal dari ini tanggal 31, makanya buat tanda panah ini 3 ya. Tanggal 31 semua. Hitung. 22.600.000 ditambah 20 juta ditambah 10 juta atau macam mana ini? Atau lihat di sinilah 52.600.000 itu tinggal masukkan aja di sini 52.600.000 itulah buku besar barang BDP, sediaan BDP yang sebelah debit. Nah, nanti pada saat selanjutnya nanti itu buat jurnal pembalik ya. Tapi sampai di situ dulu. Ini untuk buku besarnya. Nah, ini ilustrasi aja ya. Kalau nanti kira-kira kalau dibuat buku besar seperti apakah caranya ya. Ini logika aja. Berarti kalau dia tadinya debit kemudian ada kredit, kemudian hasilnya harus dikurangkan. Nah, perhatian gambar di atas. Setelah harga pokok produk jadi dipindahkan ke dalam akun sediaan produk jadi, harga pokok barang dalam proses pada akhir periode dipindahkan ke dalam akun sediaan barang dalam proses. Akun-akun barang dalam proses bersaldo 0. Ya, itu maksudnya. Oke. Sekarang masuk kita ke materi yang berikutnya. Ini hampir masih sama. Kalau yang tadi itu gimana bilangnya? Kalau yang tadi kita udah pelajari di slide-slide sebelumnya itu adalah barang dalam proses tanpa BDP awal. Jadi tidak ada BDP awalnya. Jadi dari CV bangun itu sebelumnya tidak ada barang dalam proses bulan Juni. Jadi langsung proses bulan Juli. Jadi tidak ada BDP awal, maka seperti inilah cara mengerjakannya. Nah, ini masuk ke materi seperti ini. Perhitungan biaya produksi apabila terdapat BDP awal. Nah, artinya seperti ini. Yang tadi CP bangun ada yang 14, nomor 13 dan 14, pesanan 13 dan 14 itu kan belum selesai. Sampai akhir Juli. Berarti Agustus akan diproses lagi. Maka pada bulan Agustus pasti akan ada BDP awal, itu maksudnya. Jadi saldo awal istilahnya ya. Barang dalam proses awal. Nah, di sini makanya kata-katanya seperti ini. Barang yang tidak selesai diproses dalam suatu periode diselesaikan pada periode berikutnya yaitu bulan Agustus.
Oleh karena itu, harga pokok produk tersebut terdiri atas biaya yang diserap pada bulan Juli, tak dibiayanya sudah ada kita kembali ya. Yang diserap itu adalah yang ini. Di bulan Juli yang diserap biayanya sekitar segini. Nah, karena belum selesai, berarti biaya nanti yang Agustus pasti dipakai juga gitu loh. Nah, dan biaya produksi bulan Agustus untuk penyelesaiannya. Supaya selesai, maka dipakailah biaya-biaya bulan Agustus itu maksudnya. Oke, kita kembali ke soal. Contoh soal. Berikut ini data biaya CP bangun untuk produksi dalam bulan Agustus. Nah, ini masih kita pakai yang CP bangun yang sebelumnya ya. Makanya ini nomor 13, ini 14. Inilah BDP awalnya. Nah, tapi selain nomor 13 dan 14, ada juga barang yang harus mereka proses, yaitu nomor pesanan 15 dan 16. Nah, di sini ada keterangan pesanan 13 selesai tanggal 8 Agustus, pesanan 14 tanggal 12 Agustus, pesanan 15 tanggal 20 Agustus. Nah, yang selesai hanya 3 ini sebulan. Di bulan Agustus hanya 13, 14, 15. Padahal ada nomor pesanan 16. Berarti nanti harus ada persediaan barang yang masih harus diproses itu nomor 16. Prosesnya sama seperti yang tadi ya. Oke. Kita masuk ke ini ada datanya. Data selanjutnya. Tadi data pertama itu A. A data produksi. B data biaya produksinya ya. Pertama harga pokok BDP awal periode. Nah, ini kembali menuliskan yang tadi sebenarnya udah kita kerjakan. Tinggal ditulis lagi karena kita mau mencari harga pokok produk 01314 apabila dia sudah jadi itu maksudnya. Jadi itu yang 13 tadi itu berasal dari sini loh. Yang ini 13, ingat ya. 12.400, 10.400, 5.200. Tuh, yang B yang 14 juga dari situ ya. Nah, tuh. 12.400, 10.400, 5 juta. Jadi dia totalnya 28 ya. Yang tadi 52.600 loh hasilnya tadi HPP-nya ya. Harga pokok produk barang dalam prosesnya tadi. Nah, yang 14 sih BBB-nya 10, BTK-nya 9.600, BOP-nya 4.800, totalnya 24.600. Ini masih soal ya. Lanjutan masih soal. Ini soal yang sebelumnya, tetapi kalau yang sebelumnya yang ada itu adalah ini untuk biaya untuk Agustus ya. Jadi untuk Agustus pesanan 13-14 itu memakan biaya produksi segini nih. BBB 6.200, 8.500, jam kerjanya 1.500. Tarifnya tetap 4.000 sama seperti soal sebelumnya ya. Oke, tarifnya tetap 2.000 apabila BOP-nya dibebankan berdasarkan jam kerja langsung. Nah, ini data-datanya enak ya. Oke. Lanjut. Nah, tulis dulu semuanya supaya nanti untuk mengerjakannya ke depan data-datanya sudah lengkap. Lanjut. Oh ya, di sini ya. BOP yang sesungguhnya terjadi dalam bulan Agustus adalah 23.200. Ingat ini. Ini yang sesungguhnya terjadi sudah diketahui ya. Sudah dibeban sesungguhnya. Nah, yang dibebankan adalah 11.300 dikali 2.000. Nanti ketahuan ya, ada di slide sebelumnya. Nah, ini langsung Ibu kasih jawabannya, langkah-langkahnya. Ada 6 langkah. Jadi nanti pada saat Ibu memberikan latihan soal juga dikerjakan persis seperti yang Ibu buat di sini ya.
Berdasarkan data-data di atas, perhitungan dan pencatatan biaya produksi dilakukan sebagai berikut. Sekarang masuk nomor satu dulu. Memindahkan harga pokok yang ditambahkan Kak. Bentar ya, harga pokok. Kalau udah mau tuh, udah hebat tuh. Oke, itu harga pokok. Harga pokok BDP awal periode ke dalam akun-akun barang dalam proses. Nah, ini nih. Nah, pengaturannya jelek banget. Nggak apa-apa ya, perhatikan ya. Tanggal 31 Juli 2009, biaya produksi pesanan 013 dan 14 sebesar 52.600.000. Ada di soal sebelumnya ya, lihat di slide atau kalau sudah kau tulis, udah kamu catat, perhatikan. Benar ya, 56.600.000. Nah, itu terdiri dari BDP, BBB 22.600.000 dan seterusnya. Ini ya. Ini sejajar enggak ya? Ini masuk ke dalam lagi, aduh. Ini sejajar, BDP itu semua sejajar. Nah, kemudian ini pada awal Agustus 2009 jumlah yang bersangkutan harus dikembalikan ke dalam akun BDP. Jadi istilahnya dibuat jurnal pembalik nih. Ya, supaya nanti untuk membuat jurnal yang seharusnya kembali dulu ke nol gitu maksudnya ya. Oke, jurnal pembalik, yaitu jurnal pembaliknya pasti tanggal 1 dong. Setiap membuat jurnal pembalik selalu awal periode ya. Jadi di Agustus. Nah, lihat kan sebelumnya Nah, sebelumnya yang di debit sediaan produk dalam proses, yang di kredit yang bertiga ini nih. Nah, dibuatlah jurnal pembaliknya, berarti kebalikannya. Ya, bolak-balik lagi. Oke, berarti yang kredit tadi kamu debitkan, yang debitnya cuma 1 tadi dikreditkan. Jadi hasilnya nanti jadi 0 ya, kembali ke awal tuh maksudnya ya. Kalau diposting ke buku besar, ini hasilnya 0. Gara-gara tadi dibuat jurnal, pembalik itu maksudnya. Oke ya, ini dicatat yang rapi tadi, yang kurang rapi dirapikan, diluruskan. Oke, sekarang masuk ke nomor 2, mencatat biaya produksi yang terjadi bulan Agustus. Oke, rekapitulasi. Nah, tanggal 31 Juli 2009 ada BDP, BBB. Ini ya, lihat di soalmu itu 54.300.000. Nah, itu berasal dari mana? Ada tabelnya ya. Sebenarnya nggak harus Ibu dibuka-buka lagi slide-nya, ada di sini ya, 53.400, 45.200 BTKL-nya, BOP sesungguhnya 23.200 ada di soal. BOP sesungguhnya. Nah, ini untuk mencatat biaya produksi dalam bulan Agustus ya. Nah, di kreditnya sama nominalnya, tapi kreditnya adalah kalau membuat seperti BDP, BBB, persediaan biaya bahan baku itu kalau dibuat pisah-pisah ya. Ini kan Ibu gabung ya, debitnya duluan kemudian kreditnya. Kalau misalnya dibuat satu-satu, BDP, BBB, kreditnya sediaan bahan baku. Satu lagi BDP, BTKL, kreditnya gaji dan upah. Kemudian BOP sesungguhnya kreditnya akun-akun yang dikredit. Kenapa dibuat akun-akun yang dikredit? Karena nggak dikasih tahu yang sesungguhnya apa aja yang BOP-nya kan gitu ya. Itu sudah Ibu jelaskan di awal-awal. Oke, jadi inilah penggabungannya. Oke, nomor 3. Mencatat pembebanan BOP. Jam kerja langsung yang digunakan dalam Agustus adalah 11.300 jam. Lihat lagi datanya. 11.300 jam. Ya. Jadi BOP dibebankannya berdasarkan tarif Rp2.000.
Masuk. Berarti 11.300 jam kali 2.000 adalah 22.600.000. Nah, dibuatlah akunnya, jurnalnya BDP, BOP dibebankan di kredit 22.600.000, 22.600.000. Paham ya? Ya, paham lah ya. Oke, ini nomor 3. Sekarang masuk ke nomor 4. Ini judulnya nggak usah dicatat lagi yang ini ya. Ini maksudnya lanjutan yang tadi. Masuk nomor 4, menghitung dan mencatat harga pokok produk selesai. Yang selesai itu adalah nomor 13, 14, dan 15. 16. Oh, ini bukan 16. OMG. Ya, ini jumlah. Ya, ini jumlah. Aduh. Udah sampai 40 menit baru sadar nih salah. Nih, jumlah ya. J, L, H. Aduh. Kemana nih? Buset deh. Buset, bentar ya. OMG, OMG. Lupa. Ini jumlah. Ini hapus ya. J, L, H. Aduh, jeleknya sama seperti orangnya. Oke, lanjut. Jangan ada yang ngantuk. Jumlah. Nah, ini jumlahnya. Jadi yang sudah selesai, produk selesai itu ada 3 pesanan. 13, 14, 15. Nah, tapi harus dibuat. Biaya produksi yang 13, 14 itu kan yang dipakai sebagian yang bulan Juli ada. Tapi sebagian juga ada yang bulan Agustus. Nah, yang Juli kamu tuliskan yang tadi semuanya ya. Yang sudah ada di jurnal yang sebelumnya ada tuh. Paham lah ya. Lihat catatanmu. 12.400.000 dan seterusnya. Kemudian 14. Pastinya pesanan 15 di kolom Juli. Kolom apa baris? Di baris Juli itu tidak ada. Ya, kosong. Karena memang pesanan nomor 15 itu diproses dan masuk pada Agustus, bukan Juli. Nah, di sini adalah jumlah pesanan 13 dan 14, BBB-nya 22.600.000, BTK-nya 20 dan seterusnya. Itu sendiri ya, pas ya. Sekarang yang Agustus. Ini 6.200.000, 6 juta, 3 juta. Nah, tahu ya 6.200.000 ada soalnya tuh. Kita kembali nih. Ini 6.200.000, 8.500.000, BBB, kemudian 20.400.000, 18.300.000. Coba kita lihat. Ibu salah masukkan. Oke, benar ya. Nih, 13 6.200.000, nomor 14 8.500.000, 15 20.400.000. Kita belum masukkan yang 16 ya. Tadi ini salah ketik. Nah, BTK-nya dia 6 juta. Kita lihat, 6 juta. Benarkah 6 juta BTK? Nih, yang 13, 6 juta, 6.400.000, 18.400.000. Oke. Iya kan? 18.400.000. BOP-nya dari mana ini 3 juta? Yang nomor 13. Ya 13 itu tadi berapa jam? Nomor 13 1.500. Nah, kali 2.000 itu maksudnya. 1.500 kali 2.000 3 juta. Kalau 14 1.600 kali 2.000 berarti 3.200.000. Benar nggak sih? Apa ibu salah hitung tadi? Aduh. Iya benar, 3.200.000. Berarti tahu ya 9.200.000 dari mana. Nah, jumlahkan dia semua sama seperti yang tadi. Ini juga pesanan nomor 13. Itu jumlahkan tuh 43.200.000, 42.700.000, 48 juta. Kemudian 133.900.000. 35, 65, 9. Ya, itu pas ya. Jadi jumlah harga pokok produk selesainya adalah
133.900.000 itu maksudnya. Oke ya. Paham ya? Kalau nggak paham nanti ditanya Japri, boleh. Oke, sekarang penjelasannya di sini. BP yang dibebankan masing-masing produk dihitung berdasarkan jam kerja langsung yang digunakan untuk menyelesaikan produk yang bersangkutan. Nah, ya ini. Jadi pada tabel di atas harga produk selesai diproses itu 133.900.000. Terdiri dari 22.600 tambah 35.100. Ini yang Juli, ini Agustus. Ini Juli, Agustus, Juli, Agustus. Nah, ini totalnya adalah 133.900. Nah, jurnalnya ini kalau produk jadi, jurnalnya ada sediaan produk jadi 133.900. PDP, BBB, nah ini dari sini angkanya 57.700, 58.800, 25.400. Paham ya? Oke. Lanjut. Nomor 5. Berarti itu nomor 4 sudah selesai. Sekarang nomor 5. Menghitung dan mencatat harga pokok barang dalam proses akhir. Tadi kan yang selesai hanya sampai 15. 16 belum. Mencari harga pokok produk yang masih harus proses nomor 16 seperti ini. Bersama caranya seperti yang tadi ya, yang sebelumnya kita masuk. BBB 18.300. Kita lihat soalnya BBB. Nah, ini 18.300, BTKL 14.400. Coba kita lihat 14.400. 14.400. Ya kan? Itu dari 3.600 jam kali 4.000. BOP-nya tetap 3.600 jam kali 2.000. Tadi tarif BOP dibebankan 2.000, ingat ya, berarti 7.200.000. Harga pokok BDP akhir periode, ingat BDP ini barang dalam proses, berarti belum selesai ya. Sampai akhir periode dia belum selesai. Sebesar 39.900.000 sudah dipakai biaya tersebut, tapi belum selesai. Nah, jurnal untuk mencatat harga pokok produk dalam proses akhir periode selalu tanggal 31 kalau akhir periode, maka sediaan barang dalam proses 39.900.000, kreditnya BDP, BBB, BTK, BOP. Nah, ini nominalnya dari sini. Paham? Oke, kita lanjut ke nomor 6. Kayaknya ini nomor 6 ya. Bukan nomor 5 lagi. Ini nomor 6 ya. Nomor 6. Mencatat pemindahan saldo akun BOP dibebankan ke dalam akun BOP sesungguhnya. Nah, BOP ini tadi kan awal-awalnya kan BOP, BDP, BOP, BOP dibebankan. Kita lihat ya tadi kan nomor berapa tadi itu. Nah, tadi seperti ini. Seperti ini, BDP, BOP, BOP dibebankan 22.600.000. Tapi pada akhir periode mencatat pemindahan saldo akun BOP dibebankan ke dalam BOP sesungguhnya. Maka BDP, BOP dibebankan pada BDP, BOP sesungguhnya. Seperti ini. Nah, masuk kita ke latihan soal ya. Ya sama ya. Ini tapi bedanya di sini. Tarifnya bukan berdasarkan bukan berdasarkan biaya tenaga kerja langsung, tetapi Ibu buat di sini tarifnya BOP 40% dari pemakaian biaya produksi langsung. Nah, biaya produksi langsung itu nanti kalian hitung berasal dari sini. Biaya produksi langsung. OMG. Oke, biaya produksi langsung itu berasal dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Ya, jumlahkan nanti itu kalikan 40%. Seperti itu ya, Nak ya. Cara-caranya nih, ini dikerjakan dulu sebisa mungkin, nggak akan Ibu kasih waktu tenggat waktunya untuk pengumpulan ya, sampai paham dulu dikerjakan dengan santai sampai paham, kemudian baru nanti pada saatnya Ibu suruh kumpul baru dikumpul. Oke, demikian penjelasan Ibu untuk materi kita. Nah, untuk minggu depan, nah di sini nih pertanyaannya banyak.
persis sama seperti yang dikerjakan tadi, yang 6 langkah tadi ya. Nah, yang untuk materi berikutnya, minggu depan kita mengenai laporan harga pokok produksi. Jadi lanjutan dari ini. Kalau udah selesai itu nanti baru Ibu buat nanti soal untuk keseluruhan. Habis itu masih banyak lagi ya. Ini aja dulu ya, biar nggak pusing. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Catatannya dilengkapi, tidak ada yang menunda-nunda catatan karena banyak sekali catatan dan materi kita. Harus selesai sebelum kalian tamat ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi.